Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 Mei 2024 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga baik adanya, sehat, sukacita, dan selalu berbagi kebahagiaan satu dengan yang lain. Hari ini, Rabu, 8 Mei 2024. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda, sepakat tidak? Kalau kita itu seringkali lebih mudah untuk melakukan yang tidak benar daripada yang benar. Lebih mudah untuk menghafal kata-kata yang buruk daripada kata-kata yang baik. Rekaman kita lebih mudah untuk merekam peristiwa yang buruk daripada peristiwa yang baik, atau yang bad news daripada yang good news. Sehingga kita mudah untuk kemudian ngomongin, menggosip tentang hal yang buruk tentang orang lain daripada yang baik. Lebih mudah berbuat jahat daripada berbuat baik. Lebih mudah untuk kemudian melakukan kejahatan daripada kebaikan. Hari ini kita diingatkan untuk mengikuti Roh kebenaran, Roh Kudus yang membawa kebenaran, Roh Kudus yang memberitakan tentang Yesus Kristus yang terus mewartakan kebenaran. Paulus setelah pertobatannya pandai mewartakan kebenaran tentang Allah, tetapi langkah hidupnya, pewartaannya tidak semudah yang kita bayangkan. Masih banyak orang yang tidak menerima pewartaan kebenaran itu. Orang menolak kebenaran, menghina dan menistakan kebenaran atau kepercayaan orang lain. Sedih kalau ada orang benar disalahkan. Sedih kalau ada orang yang berdoa dilarang, bahkan dihalang-halangi. Padahal berdoa itu adalah tindakan yang baik, tindakan yang benar. Tetapi malah dilarang, diusir, bahkan melakukan tindakan kekerasan, melarang orang melakukan yang baik dan benar itu. Dalam beberapa hari ini kita disuguhi peristiwa yang menyedihkan ini. Orang yang berdoa tetapi dihalang-halangi, bahkan melakukan tindakan kekerasan supaya orang lain tidak berdoa. Ini kan menjadikan prihatin bagi kita semua. Yang baik dan benar itu harusnya kita bela, bukan sebaliknya. Yesus juga menyampaikan bahwa Roh kebenaran yang akan memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran, dan Roh itu akan memuliakan Yesus Kristus. Roh kebenaran yang dijanjikannya akan memberitakan apa yang diterima dan didengarnya. Sumber berita itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah kebenaran. Kebenaran itu yang kemudian diwartakan kepada kita semua, dan kita terima dan kita wartakan kepada yang lain. Maka kita yang mau mengikuti Roh Kudus, kita pun harusnya melakukan sikap hidup yang benar, membela kebenaran. Maka ada 3 hal yang penting yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita. Mudah untuk menghafalnya, yakni CPM. CPM, ingat ya,
3 hal yang kita mau perbuat untuk membela, memperjuangkan kebenaran yang berasal dari Roh Kudus, roh kebenaran itu. C. Komunion. Bangunlah komunitas Kristus yang membela kebenaran, yang hidup dalam kebenaran. Jangan membuat komunitas, kumpulan umat beriman untuk kemudian menggosip, atau kemudian mengomong tindakan yang buruk, atau ngomongin yang buruk berkaitan dengan orang lain. Tetapi jadikanlah komunion, komunitas yang membangun. Banyak berita yang baik, banyak good news yang dibicarakan dalam komunitas, banyak pembicaraan yang positif dan penuh harapan, sehingga komunitas menjadi komunitas positif, bukan sebaliknya. P, setelah C, komunion, P, partisipasi maksud saya ya. Kita diajak untuk berpartisipasi. Bagaimana kita kemudian satu sama lain saling membantu berpartisipasi untuk menegakkan kebenaran. Kebenaran baik dilakukan oleh kita, tetapi akan menjadi lebih baik dilakukan oleh banyak orang. Sehingga kebenaran menghasilkan kebenaran-kebenaran yang lain, menghasilkan tindakan kebenaran yang banyak, sehingga banyak orang bertindak benar dan meneladan yang benar. Anda tidak hanya sendiri, tetapi banyak orang di sekitarmu juga melakukan tindakan benar. Maka penting partisipasi. Yang pertama, komunion, komunitas bangun kebenaran. Yang kedua, partisipasi dalam kebenaran. Yang terakhir adalah mission atau misi. Misi kita diutus melakukan kebenaran dan kebaikan. Roh Kudus mengutus jelas, para murid diutus untuk mewartakan kebenaran. Maka kitab suci adalah good news, berita baik, karena itu mewartakan kebenaran. Maka mari kita tilik hidup kita, apakah saya telah menjadi pewarta kebenaran dalam hidup kita? Dalam kata-kata kita sudah benar atau belum? Atau seringkali kita berbicara tidak jujur? Atau kita kemudian memutarbalikkan fakta? Atau kita kemudian hanya ngomong untuk menguntungkan diri sendiri sehingga kita membohongi orang lain? Atau kita telah melakukan tindakan yang benar lewat kata-kata kita? Tindakan kita juga demikian? Apakah saya bertindak benar seturut dengan Allah sendiri? Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, maka jadilah contoh 3 hal penting di dalam komunitas, dalam partisipasi, dalam misi kita yang baik dan benar. Hidup kita adalah juga pewartaan benar. Maka kalau kita berani membela itu, hidup kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi yang lain, dan hasilnya adalah buah yang berlimpah. Roh Kudus menjadi berkat bagi kita. Pewartaan Yesus kita wartakan lebih lanjut sehingga kebenaran hidup ini terus ditegakkan di dunia ini, sehingga dunia ini menjadi penuh kedamaian karena banyak orang memperjuangkan kebenaran yang menghasilkan relasi yang baik, yang menghasilkan saling menghormati, yang menghasilkan kedamaian hidup bersama. Tuhan memberkati, dan jadilah engkau pewarta kebenaran dalam kata dan perbuatan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 Mei 2024. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.